Halo semua, selamat datang di channel Ngobrolin Buku. Ini adalah postingan pertama dari channel ini, semoga kalian suka. Di channel ini kita bakal ngobrolin buku yang udah terbit. Ya jelas yang udah terbit ya, nggak mungkin kita ngobrolin buku yang naskahnya masih ada di angan-angan penulis. Di video pertama ini kita bakal ngobrolin buku yang judulnya Jodoh Takkan Kemana. Buku ini adalah karya dari Kartiningsih Surati, terbitan Agra Publisher. Sebelum gua lanjut, tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Tapi ku takut kau menjauh. Oke, gua baca bukunya dulu ya. Kalian dengerin pakai telinga, nggak usah pakai hidung. Pakai telinga aja udah cukup kok. Blur, jodoh takkan kemana. Biar kamu cinta, kamu rindu, kamu dekap sepenuh jiwa raga. Jika bukan jodohmu, sungguh semua tanpa makna. Biar berpeluh, berdarah, bertaruh nyawa, kamu memperjuangkannya. Jika bukan jodohmu, sungguh itu hanya sia-sia. Rasa ini menjadi cinta kekasih. Biar jauh di seberang lautan, di puncak gunung, di dasar lembah, jika ia jodohmu, pasti Allah jumpakan juga. Biar manusia menghalangi berbagai cara, jika ia jodohmu, pasti Allah hadirkan juga. Tak layak cinta dalam diam, jika tak halang segeralah musnahkan. Pantaskan diri menjadi sebaik insan, agar Allah segerakan cinta yang halal, baik membaikkan. Gimana dengan bluffnya? Udah baper belum? Kalau gua sih udah baper. Secara gua udah mulai diteror sama mak gua, bapak gua, nenek gua, tante gua, bahkan tetangga gua. Telinga gua juga udah pengang ditanyain kapan nikah tiap ketemu. Ini bukan curhat ya, cuma cerita. Ingat loh, cuma cerita. Kembali ke buku Jodoh Takkan Kemana. Buku ini terdiri dari beberapa novela dan cerpen. Yang nggak tahu apa itu novela, searching di Google. Jangan mager, cukup gua aja yang mager. Rasa ini terpendam, semakin aku ingin Menurut gua buku ini bagus banget, terutama untuk lulu pada yang belum ketemu jodohnya. Yang udah ketemu jodohnya juga buku ini masih bagus banget buat kalian baca. Seperti judulnya, buku ini bercerita soal jodoh. Buat kalian yang ingin tahu gimana sih caranya dapat jodoh soleh, yang baik, yang cantik, insya Allah buku ini bisa membantu kalian dengan cara yang tidak membosankan. Rasa ini menjadi cinta kekasih. Di buku ini gue paling suka dengan kisah Risti dan Tanto yang judul novelanya Jodoh Takkan Kemana. Judul buku ini diambil dari judul novela ini sebagai cerita utama. Menjadi nyata. Jadi ceritanya itu Tanto lagi cari jodoh, terus kakak iparnya itu nawarin ta'aruf sama Risti. Setelah itu kalian bisa sendiri aja ya bukunya. Yang paling buat gregetan itu kisahnya Laras dan Dewa. Judul novelanya Lelaki Masa Lalu. Ini kisah favorit gue dalam buku ini. Suara ini ceritanya bikin baper banget. Jodoh Takkan Kemana cerita yang paling suka. Lelaki Masa Lalu cerita favorit. Sama aja gak sih? Atau beda? Udah amat lah ya. Memang cerita buku ini bagus-bagus banget. Dekatkanlah hati kami, ya Allah. Balik lagi sama ceritanya Laras dan Dewa. Ini ceritanya kayak yang gue bilang tadi, bikin baper banget. Lo bayangin aja ya,
udah kenal dari kecil, udah saling sayang dari zaman masih main boneka-bonekaan. Si cowok harus pergi karena si cowok ini dapat beasiswa yang gak ngebolehin nikah sampai lulus. Habis lulus S1, si cowok dapat beasiswa lagi di luar negeri. Kalau gue jadi dewa, dilema juga sih, mau ngejar cita-cita atau nikah. Soalnya si cewek udah digosipin sama orang-orang sekampung. Biasalah ya, kalau di negeri plus 62 ini, cewek umur 26 belum nikah, pasti banyak gosip beredar. Udah kayak jamur di musim hujan gitu. Yang paling bikin keringatan dari kisah Laras sama Dewa ini tuh, si Dewa balik pas Laras mau nikah sama cowok lain. Swear, di bagian ini gue ampuh kebut bacanya saking penasaran. Intinya gimana, baca bukunya ya, soalnya takut dilempar bata sama yang gak suka spoiler. Ku berharap kau pun merasakan. Intinya buku ini recommended banget. Selain masalah jodoh kayak yang gue ceritain tadi, buku ini juga ngajarin tentang kesetiaan, kayak yang judulnya Di Simpang Hati sama Permaisuri Pae. Itu benar-benar ngajarin gimana kesetiaan itu. Satu lagi, ada juga cerita yang bikin ngakak di sini, yang judulnya Calon Suami Nur Aini. Ini sih relate banget buat anak-anak muda di zaman sekarang yang tiap hari temennya itu gadget mulu. Baca deh cerita ini, pasti kalian suka. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Buat teman-teman yang udah baca bukunya, coba komen di bawah deh pendapat kalian tentang buku ini. Gue ingetin sekali lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Ketemu lagi di channel ini di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Bye bye.